kita hadir takziah bukan hanya mendoakan yang meninggal dunia. Orang tua kita semuanya yang meninggal dunia, harapannya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya. Semoga kita yang hadir juga diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Saat kita punya istri, menjadi istri yang soleha. Kalau ibu-ibu punya suami-suami yang soleh, amin ya robbal. Ini kadang-kadang enggak, Pak. Punya bini galak banget. Ada nggak begitu? Udah jelek, galak. Mana dia orangnya? Ya Allah, galaknya minta ampun. Di sini nggak ada. Emang kenapa ngaji? Takziah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata bini galak bukan hanya dialami orang kita, Pak. Pernah suatu riwayat telah ditegaskan ada sahabat yang hidup pada masa Umar bin Khattab mau curhat. Habis sholat berjamaah, dia rencana mau main ke rumah Khalifah Umar, mau cerita bahwa bininya galak banget. Bagaimana pendapat Umar? Pengennya begitu dalam hatinya. Ternyata baru assalamualaikum waalaikumsalam belum sempat disambut oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi dimarahin sama bininya. Marahinnya lebih galak. Akhirnya nggak jadi, udah pulang aja pulang. Ya Allah, pulang katanya. Akhirnya ketemu. Beberapa hari berikutnya ditanya, sahabat, kemarin ente kan ke rumah, katanya mau curhat apa, nggak jadi Khalifah. Emang kenapa? Begini Khalifah, istri saya kan bawel banget, galak banget. Ternyata bini Khalifah Umar lebih galak. Nggak jadi. Kok bisa Khalifah tidak galak? Ternyata kita sebagai suami, kita diingatkan, hendaknya paham sifat istri. Capek di rumah, semuanya dikerjain, betul apa tidak? Alhamdulillah, suami juga sama. Makanya kalau suami ingin disayang istri, maka suami harus sayang terhadap istri, betul apa tidak? Istri ingin disayang oleh suami juga sama, istrinya juga sayang sama suaminya, betul apa tidak? Makanya tuh ada nyanyiannya, Bu. Pak, ada nyanyiannya di rumah. Jagalah suami. Jangan suami dulu apa istri dulu mau nyanyinya? Istri dulu dah ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Amin ya robbal. Itu dalam sebuah riwayat dinyatakan nenek-nenek pernah curhat kepada Rasulullah. Ya Rasul, doakan saya biar supaya masuk surga. Rasulullah bilang begini, Nek, maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis. Ya Allah, nangis. Dibiarin dulu, biar nangis, biarin. Akhirnya Rasulullah menyatakan, karena dalam Al-Quran dinyatakan nenek-nenek berubah jadi gadis. Inna ansa'nahunna insa fajalnahunna abkara urban atroba. Yang nenek-nenek jadi apa? Jadi gadis belia yang usianya cantik-cantik sama semuanya. Jadi nenek-nenek ada nggak di surga? Rasulullah menghibur. Awalnya ngeledek juga. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan nih tadi pesan untuk bapak-bapak untuk memperhatikan istri. Termasuk juga ada pesan juga bagaimana buat ibu. Jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana dia tukang bohong? Perasaan katanya minta duit sama suaminya, bang, buat belanja 200.000 padahal 50.000. Jagalah suami, jangan kau bohongin.
relakan suami kalau tahu aja Pak. Ya Allah, ini pesan. Kita berbicara tentang kematian, bicara tentang kehidupan. Kalau suami istrinya meninggalkan berasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Gitu kan ya? Betul apa tidak? Bahwa kehadirannya sungguh nikmat rasanya. Makanya ada pesan ini buat ibu-ibu, ada kisah Bu. Ada istri galak banget sama suaminya, padahal suaminya awalnya susis. Apa tuh susis? Suami sieun istri. Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi takut itu sama istrinya, galaknya minta ampun, tapi namanya suami. Namanya sebagai laki-laki kan ada batasnya Pak. Walaupun dimarahin kan manusia juga. Akhirnya awalnya bercanda sama bininya, "Mah, kalau mama galak banget sama ayah, nanti mama saya lemparin, ayah lemparin ke ini sumur." Sekarang masih ada sumur gak di Pak Ustaz? Orang dulu kan begitu kadang-kadang. "Mah, jangan galak-galak, ntar gue lemparin," mana gitu ya. Gue lemparin ke sumur. Awalnya bercanda Pak, awalnya bercanda. Tapi karena terus galak banget, akhirnya niat bercanda itu diikat itu istrinya. Istrinya diikat, dilemparin tuh ke sumur. Belum. Akhirnya suaminya pulang ke rumah dengan gembiranya. Asik terbebas, alhamdulillah. Terbebas dari ocehan. Tapi pas dia beberapa menit mikir-mikir. Kalau sendiri, masak Indomie sendiri. Ngiris cabai sendiri, nyuci, bikin kopi sendiri. Ini kadang-kadang apa ini? Kalau nggak biasa, itu salah naruhin Pak. Gula putih jadi garam. Akhirnya nggak jadi dia tuh. Pas duduk beberapa menit inget, jangan nanti kalau meninggal dunia bagaimana nih? Saya sendiri. Akhirnya dia datengin tuh sumur. Dia taruh, lempar tambang. Ketika dilempar tambang, yang terjadi apa? Ternyata besar sekali itu cahayanya, cahaya hitam gelap gulita keluar Pak. Kaget itu suaminya. Ternyata yang keluar gelap kayak kabut. Ternyata jin apa itu? Jin sumur. Pas ditanya, "Ente mau ngapain?" "Saya mau lempar ini tambang." "Mau ngapain?" "Mau nolongin istri saya yang bawel." Terus ditanya, "Ente kenapa jin keluar?" "Gua juga sama, agak kuat dengan ocehan bini lu." Ya Allah, jin aja nggak kuat. Kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini cuma sebentar. Dalam surah Al-Mulk Allah telah tegaskan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Itu dalam surah Al-Mulk, intisarinya kurang lebih Allah telah ciptakan kematian. Ada yang meninggal dunia, ada yang baru lahir. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, tapi yakin kita akan meninggal dunia. Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, dalam riwayat dinyatakan 1500 tahun, ada yang bilang 2000. Nabi Nuh alaihissalam dijelaskan 900 tahun meninggal dunia usianya. 900 baru meninggal dunia. Nabi Ibrahim 180-an. Nabi Ismail 137 tahun meninggal dunia. Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, patokannya adalah umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang hari ini
jam ini usianya 53 tahun, berarti tinggal menunggu 2 kali pilkada. 2 kali pilpres 10 tahun. Itu kalau ngikutin Nabi Muhammad. Kadang-kadang hari ini saya lebih, hari ini saya usianya 62 tahun 11 bulan, harap makan-makan yang enak-enak karena peluit panjang tinggal dibunyikan. Kalau ada yang udah lebih dari 63 tahun 65 tahun masih hidup, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat main bola, perpanjangan waktu, tinggal menunggu peluit yang panjang. Yang terakhir yaitu telah ditegaskan pasti kita akan meninggal dunia, suka nggak suka. Kafa bil mauti wa izo, cukup dengan adanya kematian itu ada pelajaran bagi kita untuk senantiasa ayyukum ahsanu amala, kita senantiasa melaksanakan amal kebaikan. Kalau punya uang cukup nisab kita, jangan lupa keluarkan zakat, infak, sedekah. Dengan adanya kematian juga ini kan sedekah juga, mengundang kita silaturahim biar supaya dinikmati pahalanya yang meninggal dunia. Bahkan ada penelitian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ternyata orang Jepang meneliti makanan yang dibacakan doa, minuman yang dibacakan doa itu luar biasa, molekulnya itu bercahaya. Air yang dibacakan lafaz Allah itu bercahaya luar biasa. Makanya kenapa Pak, makanan di tahlilan, acara-acara maulidan, rajaban terasa enak. Emang kenapa kira-kira Pak? Gratis. Makanya kalau di pesantren, dulu saya di pesantren Pondok Darus Sunnah, Pak Ali Mustafa Yakub, itu ada kawan-kawan bilang, apa bahasa Arabnya makan akala? Minum apa Ustaz? Syaribah, minum gratis, majanan, makan minum gratis, akala wasaroba majanan. Itu udah betul. Ada lagi yang paling betul, apa? Makan minum gratis, tahlilan wa syukuran. Betul apa tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita diingatkan, hadir kita di sini kafa bil mauti wa idza, cukup dengan adanya kematian. Diingatkan hidup di dunia ini cuma sebentar. Kalau suatu saat di rumah bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada penceramahnya, gampang saya kasih resep, bawa aja kurung batang Pak. Bawa, tinggal ada yang mimpin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, lihat di depan kita ada kurung batang, kita akan masuk. Nanti suatu saat akan meninggal dunia. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu aja.